Terserahlah. Dijemput pakai mobil sayur pun pernah. Tak pernah macam-macam. Karena ini bukan artis. Jadi kalau ada fitnah, Abdul Somad sudah mengirim tim survei ke sana. Tentara-tentara Somad sudah datang pakai topi Hizbut Tahrir. Keren. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب. Mak, nuduh saya Hizbut Tahrir. Saya ini tak punya tim. Saya ini tidak punya manajer, tidak punya sekretaris. Kalau ada orang langsung ke HP, saya tulis sendiri, saya telepon sendiri, kontak langsung ke saya. Kalau diundang tidak pernah minta tiket harus Garuda, harus pesawat bisnis, harus hotel bintang 5, harus, tak pernah. Terserahlah. Dijemput pakai mobil sayur pun pernah. Tak pernah macam-macam. Karena ini bukan artis. Jadi kalau ada fitnah, Abdul Somad sudah mengirim tim survei ke sana. Tentara-tentara Somad sudah datang pakai topi Hizbut Tahrir. Keren. Itu yang datang ke sana itu orang jamaah, relawan, pakai duit dia sendiri, pakai ongkos sendiri, tiket sendiri, pergi dia ke sana untuk menengok. Dipakainya topi, topinya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh Hizbut Tahrir, ditakdirkan Allah semalam 1 Muharram, tentara TNI. Bapak dapat bapak kirimannya. Para tentara-tentara pun tidak takut dengan kalimat tauhid. Kenapa masih ada yang takut dengan kalimat tauhid? Para tentara pun yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tidak takut dengan kalimat tauhid, bahkan bangga mengibarkan bendera tauhid. Allahu Akbar. Tentara membawa bendera lain, tak ada satu pun berani bubar. Bubarlah tentara. Memang jago kan, bubarkanlah tentara. Emosi Pak Ustaz, enggak, lapar aja sedikit. Hizbut Tahrir, Hizbu artinya partai, Tahrir pembebasan, didirikan oleh seorang bernama Taqiyuddin Nabhani, ulama dari Palestina, sekolah di Mesir, Kairo. Hizbut Tahrir pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat Islam dengan mengembalikan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980. Mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di era tahun 1990, dakwah Hizbut Tahrir berkembang ke masyarakat luas melalui aktivitas dakwah di permukiman, perkantoran, hingga masjid. Walaupun jumlah anggota Hizbut Tahrir Indonesia belum dipastikan, tetapi dari akun sosial media Facebooknya, HTI disukai sebanyak 55.000 akun Facebook. Menurut situs resminya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik dan bukan organisasi keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan lembaga sosial. Dibuatnya lah Hizbut Tahrir. Dia tidak mau pakai demokrasi. Demokrasi satu suara, satu coblos. Dia mau pemilihan itu pakai ahlul halli wal aqdi, lalu kemudian dipimpin oleh khalifah. Jadi masalah setuju tak setuju itu hak kita. Kalau kamu setuju ikut, kalau tak setuju tak ikut. Tapi mengejek, mengecam, mencela, jangan lupa kita hidup menghormati pendapat orang lain. Kita negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersepakat, founding father pendiri bangsa menggunakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua yang bertuhan harus dilindungi. Yang berhantu aja dilindungi, apalagi bertuhan. Mana berhantu dilindungi? Yang punya tuyul, babi ngepet, itu tetap dilindungi oleh negara. Tak boleh main hukum saja. Lapor. Saya diejek-ejek orang kemarin, dibuatnya gambar saya diejek-ejeknya di internet. Lapor. Ustaz Somad sudah maafkan. Sebagai hamba Allah saya memaafkan. Tapi sebagai masyarakat Indonesia yang taat hukum, serahkan ke polisi. Di BAP saya.
tanya. Masya Allah Pak Ustaz, gol ini. Berapa lama? 4 tahun. Rasakan. Mampus. Ejek juga lagi. Saya mau ngejek, ejek. Kamu ngejek. Kenapa Ustaz tunjuk jamaah kamera? Mesti nih. Ejek 4 tahun kok aku masukkan. Ejek lah 4 tahun. Macam-macam dia. Jadi kenapa ceramah Ustaz ada sama Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir membuat pertemuan besar-besaran di Masjid An-Nur. Orang NU diundang, orang Muhammadiyah diundang, orang Perti diundang, Al-Wasliyah diundang, Dai diundang. Salah satu yang diundang itu saya. Begitu cerita kronologisnya. Bukan saya sendirian. Ramai waktu itu. Orang NU ada, orang Muhammadiyah ada, orang Perti ada, orang Al-Wasliyah ada. Ramai. Cuman yang videonya viral saya. Itu pula nasib nih. Udah. Asal bunyi itu artinya udahlah itu Ustaz, jangan lama-lama. كان بيننا الحبيب